Assalamualaikum sahabat tani, jumpa lagi kita tentunya di lahan CMK Ortuis 42. Nah, karena pada kali ini ada beberapa sahabat kita yang masih bertani dan pengairannya ataupun irigasinya masih menggunakan cara manual. Jadi mereka bertanya dan penasaran berapa kira-kira biaya pembuatan irigasi drip seperti ini, atau lebih kurangnya irigasi drip ya. Nah, jadi akan saya jelaskan secara default dulu. Jadi tentang irigasi drip ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, nah selang ini namanya selang irigasi drip ya. Kalau ini selang pipin. Nah, jadi kalau irigasi drip ini bisa ditanamkan di dalam mulsa. Lalu caranya kita lubangkan pakai paku ataupun pakai mata pancing yang kita luruskan. Nah, itu adalah salah satu caranya ya. Dan kalau dengan cara seperti itu dia lebih hemat biaya. Tapi tentang kekurangannya dengan cara seperti itu, dia membutuhkan pompa air yang bertekanan tinggi. Nah, kalau tidak nanti lubang airnya tidak bisa mencapai ke lubang-lubang cabai ini. Nah, karena saat cabai masih kecil dia harus terkena air langsung, jadi tidak bisa dengan penguapan yang jauh. Nanti kalau cabainya udah mulai gede nggak ada masalah seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua ini menggunakan tambahan selang pipin. Nah, ini ada beberapa macam selang pipin, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, saya jelaskan dulu. Ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi selang piping yang saya gunakan ini diameter luarnya 2,6 mili dan diameter dalamnya 1,5 mili. Kalau yang segede ini diameter dalamnya 1,5 mili, dia bisa mensuplai air, bisa mensuplai sekitar 300 sampai 400 titik sembur. Nah, itu untuk sanyo yang berkekuatan 125 bit ya. Adapun sanyo rumahan biasa, adapun pompa air rumahan biasa itu yang kecil-kecil biasa. Tapi kalau menggunakan mesin Alcon mungkin bisa mencapai 1000 tanaman dalam sekali buka. Nah, kalau saya ini cuma bisa membuka 2 bedengan dalam sekalian. Jadi sekitar 400 pokok tanaman. Nah, jadi kalau sobat sekalian ingin lebih hemat tenaga, jadi tanpa gonta-ganti buka kerannya, bisa menggunakan selang pipin yang seperti ini yang saya contohkan juga. Nah, coba lihat ini, nampak ya. Nah, kalau ini selang pipinnya diameter luarnya 1,5 mili dan diameter dalamnya 0,5 mili ya, 0,5 mili ya. Jadi keluaran airnya cukup sedikit. Nah, tapi kelebihannya dengan pompa air yang 125 bit ataupun pompa air skala rumahan biasa, dia bisa mencapai mensuplai air sekitar 1000 titik. Nah, 1000 titik ya. Jadi kalau kita punya tanaman sekitar 3000 misalnya ataupun 2000, jadi cukup disetel dengan 2 kali pembukaan keran ya, seperti itu. Misalnya sebelah sana kita punya 1000, sebelah sana kita punya 1000. Jadi kita bagikan kerannya di tengah, sebelah sana 1 kali pembukaan, sebelah sana 1 kali. Kira-kira paham ya? Nah, tadi selanjutnya untuk cara pembuatannya cukup simple. Tinggal pasangkan aja selang drip ini lurus membentang sampai ujung sana. Lalu kita lubangkan menggunakan paku. Nah, kita lubangkan di sini menggunakan paku. Jadi misalnya ini selangnya 2,6 mili kan. Jadi kita cari paku yang sedikit lebih kecil dari selangnya. Nah, agar nanti saat pemasangan selang pipin ini, nanti selang drip ini bisa mempererat nanti. Nah, jadi tidak longgar dan airnya tidak keluar di sini. Nah, kira-kira paham ya? Kalau untuk pemasangannya saya rasa pasti bisa. Jadi selanjutnya mengenai biaya. Nah, tentunya ini akan menjadi patokan kita dalam menjalankan
tentunya ini akan menjadi patokan kita dalam membuat irigasi drip ini. Jadi mengenai biaya, untuk 2000 tanaman kita cukup menghabiskan Rp300.000. Nah, itu udah bisa mensuplai 2000 tanaman dengan biaya Rp300.000. Udah termasuk selang pipin seperti ini. Nah, jadi kalau untuk selang drip saja kisaran panjang 400 meter atau satu balnya 200 meter, harganya sekitar 109.000 sampai 110.000, itu dengan ketebalan 15 mikron. Nah, jadi kalau pemasangan di atas mulsa ini saya sarankan carilah minimal tebalnya 15 mikron. Nah, kalau 15 mikron ini kita bisa menggunakan paling kurang 2 kali penanaman atau 2 musim penanaman. Nah, ini cukup tahan terhadap sinar matahari. Ini kira-kira lebih kurang kualitasnya sama dengan mulsa, bahkan lebih kokoh selang drip ini. Tapi kalau sobat ingin lebih hemat dan ingin memasangkannya di bawah mulsa dengan cara dilubangkan nanti di bawah mulsa selangnya, itu bisa menggunakan yang 0,5 mikron ataupun 10 mikron udah cukup kuat. Tapi kalau yang di atas mulsa, saran saya gunakan minimal 15 mikron. Untuk video kali ini itu aja, lebih kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Coba kita lihat dulu sebelum penutupan. Nah, kalau debit airnya untuk yang selang pipin 2,6 mili diameter luar ataupun yang penting diameter dalamnya ya. Ini diameter dalamnya sekitar 1,5 mili. Nah, seperti ini diameternya. Penampakan keluaran airnya. Ini cukup dilakukan penyiraman sekitar 3 menit. Sekitar 3 menit airnya udah lebih dari cukup. Nah, jadi kalau kita punya satu bedengan misalnya 200 tanaman, 10 bedengan artinya 2000 tanaman, kita cukup menghabiskan 3 menit, setengah jam udah cukup. Nah, seperti ini keluaran airnya. Ini 3 menit udah lebih daripada cukup, kencang banget. Coba lihat. Nah, sekarang coba kita lihat yang 0,5 mili diameter dalamnya ya. Nah, inilah penampakan untuk yang keluaran airnya 0,5 mili. Nah, dia memang lebih sedikit, tapi kelebihannya bisa mensuplai sekitar 1000 tanaman dalam sekali penyiraman. Nah, ini mungkin cukup kita bukakan sekitar 15 menit untuk 1000 tanaman udah cukup di airnya. Jadi lebih kurang sama juga dengan yang diameter dalamnya 1,5 mili. Kalau itu cukup kita bukakan 3 menit, tapi dia cuma bisa mensuplai sekitar 400 tanaman. Tapi kalau ini bisa kita bukakan sekitar 15 menit dan dia bisa mensuplai sekitar 1000 tanaman. Lebih kurangnya sama. Nah, tinggal sobat pilih aja mau menggunakan yang diameter berapa. Dan sedikit lagi kekurangan yang 0,5 mili ini, dia mudah tersumbat. Nah, nanti kalau sumurnya misalnya sumur bor kan ada sedikit pasir-pasir yang terserap naik, jadi dia akan mudah tersumbat. Dan kalaupun sobat ingin melakukan pemupukan dengan sistem Venturi injektor, nanti akan sedikit mudah tersumbat. Tapi kalau yang diameter dalamnya 1,5 mili, dia tidak akan tersumbat. Nah, baiklah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.